Selamat datang. Kali ini kita akan mengupas sebuah pertanyaan yang mungkin jarang Anda dengar, tapi dampaknya ini sangat menentukan kemana arah Indonesia akan melangkah. Oke, coba kita pikirkan bareng-bareng. Kita tahu, banyak banget orang-orang pintar Indonesia di berbagai universitas top dunia. Tapi, pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa suara mereka jarang sekali terdengar di ruang publik kita? Misalnya di YouTube, kemana mereka semua? Dan ternyata ini bukan karena mereka nggak mau atau nggak tertarik loh. Jawabannya jauh lebih rumit. Mereka sebenarnya terperangkap dalam sebuah sistem yang bisa dibilang secara aktif membungkam mereka. Jadi apa sih dinding yang nggak kelihatan ini? Nah, di bagian pertama ini, kita akan coba bedah labirin birokrasi yang rumitnya bukan main, yang membuat para akademisi kita seolah terperangkap di menara gading. Coba deh kita bandingkan. Di negara seperti Inggris, kalau seorang akademisi aktif berbagi ilmunya ke publik, itu dihargai, dianggap penting. Tapi di Indonesia, wah, itu malah dianggap berisiko tinggi dengan imbalan yang sangat kecil. Kenapa? Karena semua dinilai berdasarkan sistem poin yang kaku, yang namanya angka kredit. Dan yang lebih gila lagi, sistem penilaian yang kaku ini diterapkan secara seragam ke lebih dari 4.000 universitas di seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, semuanya dipukul rata. Padahal kan setiap daerah, setiap universitas punya konteksnya sendiri-sendiri. Jadi, ya, evaluasi yang adil hampir mustahil. Nah, ini salah satu inti masalahnya. Pendanaan riset di sini seringkali diperlakukan kayak pengadaan barang. Beneran. Jadi auditor itu ngeceknya bukan penemuan apa yang dihasilkan, tapi lebih ke barangnya udah kebeli semua atau belum. Fokusnya ke output, bukan outcome. Ini benar-benar memburuh kreativitas. Akibatnya, proses riset jadi mimpi buruk. Proposalnya harus super kaku. Padahal namanya penemuan ya seringnya nggak terduga kan? Riset yang harusnya makan waktu bertahun-tahun, dipaksa laporannya selesai dalam setahun. Ini sistem yang seolah sengaja dirancang bukan untuk mendorong inovasi, tapi malah mematikannya. Udah sistemnya ribet, dananya juga minim banget. Anggaran riset kita itu bukan cuma kalah jauh dari Inggris. Bahkan sama negara tetangga kayak Vietnam aja, kita ketinggalan. Terus gimana kita mau bersaing dan berinovasi? Dan dampaknya langsung kelihatan. Karena investasi yang minim, cuma sedikit sekali dosen kita yang punya gelar PhD. Gelar yang jadi penanda pengalaman riset formal. Nggak sampai 15%. Ini menciptakan lubang besar dalam ekosistem inovasi kita. Oke, terus kalau para ahlinya dipaksa diam oleh sistem, apa dong dampaknya ke kita, ke masyarakat luas? Nah, ternyata kekosongan suara para ahli ini diisi oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang sangat kuat. Ini kuncinya, coba kita jujur deh. Waktu ada krisis, entah itu pandemi atau bencana alam, kita itu nggak lari ke jurnal ilmiah kan? Kita mencari cerita, kita mencari narasi yang bisa membantu kita memahami apa yang sedang terjadi. Dan ketika universitas sebagai sumber ilmu pengetahuan diam 1000 bahasa, kekosongan itu nggak dibiarkan hampa. Kekosongan narasi ini langsung diisi oleh siapa saja yang bisa menawarkan cerita yang menarik dan mudah dicerna. Bisa jadi pemuka agama, bisa jadi orang pintar, atau narasi-narasi mistis lainnya. Tapi, jangan salah sangka dulu ya. Cerita-cerita atau mitos selama ini bukan berarti nggak ada gunanya. Mereka punya sesuatu yang disebut utilitas epistemologis. Artinya, mereka punya fungsi praktis untuk membantu masyarakat bertindak, walaupun mungkin nggak 100% akurat secara ilmiah. Contoh paling keren itu mitos Nyi Roro Kidul. Ceritanya kan Ratu Laut Selatan itu sekutunya Gunung Merapi. Nah, orang zaman dulu mengamati kalau ada gemuruh aneh dari laut, nggak lama setelahnya Merapi meletus. Mitos ini pada dasarnya adalah sebuah sistem peringatan dini yang jenius, yang mengemas pengetahuan geologi dalam sebuah cerita yang mudah diingat. Nah, ini dia masalah besarnya. Kalau di dalam negeri saja kita kebingungan mencari narasi yang kuat, bayangkan di panggung dunia. Tanpa cerita modern yang didukung oleh sains, Indonesia jadi gagap. Kita jadi sulit menjelaskan ke dunia luar siapa kita dan apa tujuan kita sebagai bangsa. Lalu, gimana solusinya? Kalau masalahnya serumit ini, apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya, ternyata bukan sekedar memberikan lebih banyak data atau informasi. Kita butuh sesuatu yang lebih radikal, sebuah visi baru. Ini dia intinya. Anda tidak bisa melawan sebuah narasi yang buruk hanya dengan menyodorkan tumpukan fakta. Itu nggak akan berhasil. Anda harus melawan narasi buruk dengan sebuah narasi tandingan yang jauh lebih baik, lebih menarik, dan lebih berakar pada identitas kita. Visi ini punya nama yang sangat puitis, Taman Berpagar. Coba bayangkan,
Ini adalah sebuah metafora untuk Indonesia yang punya dua sisi. Sisi luarnya kuat dan bersatu, tapi sisi dalamnya plural, dinamis, dan inovatif. Jadi, begini cara kerjanya. Di luar pagar ke dunia internasional, Indonesia tampil dengan nasionalisme yang cerdas yang didukung sains. Diplomasi kita pakai data, kebijakan kita pakai riset. Tapi, di dalam pagar kita ciptakan sebuah taman, ruang aman, di mana universitas bisa bebas berpikir kritis, di mana meritokrasi dijunjung tinggi, dan potensi dari seluruh Nusantara, bukan cuma Jawa, bisa tumbuh subur. Jadi, pada akhirnya, masalahnya bukanlah kita kekurangan orang pintar atau kekurangan cerita. Kita punya keduanya, melimpah malah. Pertanyaan yang sebenarnya, pertanyaan yang paling penting adalah, apakah kita cukup berani untuk membangun sebuah sistem baru yang bisa melepaskan semua potensi luar biasa itu?